Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini topik yang dibahas adalah lompat jauh. Kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan pokok bahasan ini adalah peserta didik mampu menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, dan melakukan masing-masing jenis teknik dasar cabang atletik, nomor jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh dengan baik. Definisi lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sejarah lompat jauh berawal sejak sekitar 13 abad yang lalu, yaitu tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh merupakan satu-satunya event lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Pada saat itu, lompatan terjauh adalah sekitar 7,05 meter oleh seorang peserta dari Sparta. Dan pada saat itu, teknik lompatannya berbeda dengan yang sekarang dipakai, yaitu hanya menggunakan start lari pendek dan harus membawa beban di kedua tangannya, disebut juga dengan nama halter race, dengan berat berkisar antara 1 sampai 4,5 kg. Pada tahun 1896, pada Olimpiade modern pertama lah lompat jauh dilombakan secara resmi, dan untuk wanita baru dimulai pada tahun 1948. Teknik-teknik dalam lompat jauh yaitu berupa awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan pendaratan. Awalan adalah suatu gerakan dalam lompat jauh dilakukan dengan lari secepat-cepatnya yang dilakukan untuk mendapatkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Jarak awalan tergantung dari kemampuan masing-masing atlet. Posisi saat berdiri pada titik awalan kaki dapat sejajar atau salah satu kaki ke depan. Ini tergantung pada kebiasaan masing-masing atlet. Cara pengambilan awalan mulai pelan, kemudian cepat atau sprint. Kecepatan ini harus dipertahankan sampai menjelang akan menolak. Setelah mencapai kecepatan maksimal, maka kira-kira 3-4 langkah terakhir bertumpu atau take off, maka gerakan lari dilepas begitu saja tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Berikutnya adalah tolakan. Tolakan adalah perpindahan dari kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas agar bisa melayang di udara. Tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat. Bagian telapak kaki yang kuat untuk bertumpu cenderung pada bagian tumit terlebih dahulu dan berakhir pada bagian ujung kaki. Sesaat akan bertumpu, sikap badan agak condong ke belakang. Bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumpuan. Saat bertumpu, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas. Pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi lutut ditekuk. Berikutnya, sikap badan di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerak ini terdapat beberapa teknik.
Yang pertama yaitu melayang dengan sikap jongkok, dengan cara waktu menempuh kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, dan disusul oleh kaki tumpu, dan kemudian sebelum mendarat, kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menempuh kaki ayun, dibiarkan tergantung lurus. Badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Keseimbangan badan harus diperhatikan agar bisa mendarat dengan baik. Pendaratan. Pendaratan merupakan tahap akhir dari rangkaian gerak lompat jauh. Untuk menghindari sakit atau cedera, sebaiknya pendaratan dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar. Mendarat di pasir dengan posisi mengepit. Sebelum tumit menyentuh pasir, kedua kaki harus benar-benar diluruskan ke depan. Usahakan agar jarak antara kedua kaki jangan terlalu berjauhan. Untuk menghindari agar tidak jatuh duduk pada pantat, maka setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan condong terus jauh ke depan. Setelah melakukan pendaratan, jangan keluar atau kembali ke tempat awalan menginjak daerah pendaratan dengan papan tumpuan. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan. Di dalam lompat jauh, terdapat 3 gaya. 1, yaitu lompat jauh gaya jongkok. 2, lompat jauh gaya menggantung. Dan 3, lompat jauh gaya berjalan di udara. Gaya jongkok merupakan gaya yang paling tua dan paling mudah dilakukan. Karena atlet hanya melakukan gerakan menekuk, sehingga terlihat seperti jongkok. Gaya menggantung. Perbedaannya hanya pada saat melayang di udara. Jadi, badan dilentingkan ke depan dan mendarat dengan posisi kedua kaki dan tangan ke depan. Ketiga, gaya berjalan di udara. Cara melakukan awalan hampir sama dengan teknik yang lain, hanya perbedaannya pada saat badan melayang di udara, ayunkan kaki ayun atau kaki belakang sekuat-kuatnya ke atas. Selanjutnya melakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak atau menempuh hingga membuat gerakan seperti berjalan di udara. Cara mendaratnya sama dengan teknik yang lain atau gaya yang lain. Bisa dilihat pada video berikut. Ini adalah cara melatih awalan. Melompat dan mendarat. Ya. Baik. Yes. Peraturan untuk lompat jauh adalah lapangan yang digunakan berupa panjang lintasan lari hingga papan lompatan atau papan tolak dengan jarak sekitar 40 sampai dengan 45 meter. Dan lebar lintasannya adalah 1,22 meter. Panjang papan lompat adalah 1,22 meter dan lebar 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Sistemnya adalah dengan menggunakan mark atau penanda.
yaitu jarak terdekat yang ditempuh oleh seorang pelompat diukur dari ujung palang kayu sampai atlet menginjakkan kaki pertama kali di area pasir yang telah disediakan. Penilaian akan dihitung dari jarak ujung palang kayu sampai titik akhir atlet mendarat, jadi bukan pada awal lompatan. Pelanggaran atau fouls pada lompat jauh dapat dilihat ketika atlet melakukan lompatan melebihi batas ujung palang kayu. Sekian, terima kasih pelajaran hari ini.